Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel. Pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah smartphone yakni Poco seri X7 ya. Warnanya hijau atau green, varian RAM dan internal 8/256 GB. Oke, harganya ketika video ini dibuat sekitar 3,5 ya. Namun kemarin ada promo jadi bisa mendapatkan di harga 3,2 ya. Jadi untuk sekarang ini smartphone dengan Dimensity 7300 Ultra termurah kemungkinan Poco X7 ini ya, karena lainnya itu Realme 13 Plus dan Reno berapa itu ya yang pakai Reno 10 atau berapa ya yang pakai 7300 itu masih di atas 3,5 dan 4 jutaan ya. Jadi ini adalah varian termurah untuk prosesor Dimensity 7300 Ultra. Oke, kita lihat kemasan boxnya seperti ini, sama seperti seri-seri sebelumnya. Warna depannya hitam, di belakangnya ada poin-poin keunggulannya seperti MediaTek Dimensity 7300, layar AMOLED, resolusi 1,5K, 120 Hz, 50 MP, main kamera dengan OIS ya. Ini sensornya pakai Sony IMX882 ya. Jadi ini meningkat karena pendahulunya X6 5G itu OmniVision ya. OmniVision berapa lupa, yang masih dipakai juga di ponsel seri lama seperti Poco X3 GT atau berapa gitu. Oke, dan ini durabilitasnya juga meningkat ya, sudah sertifikasi IP68 ya, anti air ya. Oke, sebelumnya kan cuma IP54 tahan percikan air doang. Baterainya meningkat sedikit 5110 mAh. Cuma di sini yang downgrade itu kecepatan casnya ya, dari seri pendahulunya 65 watt tetapi di sini berkurang menjadi 45 watt. Namun jika menilai keunggulan yang lain seperti prosesor naik, sensor kamera juga naik ya, durabilitas naik ya, tidak protes ya sepertinya ya, hanya downgrade satu sektor saja. Sebetulnya ada lagi ya, jack audio 3,5 nya dihilangkan karena yang seri sebelumnya masih ada ya lubang jack 3,5. Tapi kalau buat saya ya tidak masalah ya, karena di rumah saya memiliki 2 TWS ya, jadi tidak ada lubang pun masih ada di 2 TWS yang nganggur ya, jarang saya pakai juga. Dan semakin kesini kualitas TWS juga semakin bagus ya. Dulu yang harga murah tuh jelek-jelek, sekarang yang murah pun kualitasnya sudah hampir mengejar yang kabel ya, earphone kabel seperti itu. Oke, kita buka kemasannya seperti biasa ya, sama dengan seri sebelumnya. Ada bonus pembatas buku, kita kesampingkan dulu. Dan ini adalah box aksesorisnya. Di sini di dalam itu ada SIM tray jacket, buku panduan seperti biasa, stiker, dan juga di sini bonus soft case warna hitam drop ya. Materialnya lumayan tebal ini. Oke, karena ini warnanya green ya, kalau dikasih ini malah ketutup ya. Warnanya itu bagus sebetulnya, jadi malah ketutup. Seharusnya transparan ya, biar warnanya hijau mengkilat ini bisa kelihatan. Oke, jasnya 45 watt, kabelnya USB Type C. Oke, kita langsung buka saja. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bisa dibilang mirip ya, 190% dengan Redmi Note 14 Pro 5G desainnya, karena ini emang HP sejenis. Cuma speknya juga segala spek, layar dan lain-lain sama ya. Yang membedakan mungkin cuma sektor kamera. Di sini kameranya 50 MP Sony, di Redmi Note 14
Pro 5G, dia Samsung 200 megapiksel, bedanya cuma di sektor kamera. Namun kemarin saya melihat di reviewnya David Gadget In, itu untuk kualitas foto video itu 11-12 ya, malah katanya videonya lebih bagus yang ini karena mungkin sensornya Sony ya, tapi dia hanya kalah di zoom ya, karena resolusinya ini cuma 50 megapiksel, yang Redmi Note 14 Pro itu 200 megapiksel. Nah, namun dari segi harga yang 8256 ini 3,5, kalau Redmi Note 13 Pro Plus itu 4,299 ya, selisih sekitar ada ya 800 ribu. Kalau cuma hanya beda sektor kamera dan kualitas zoom saja, buat saya lebih worth it ambil yang ini ya, 3,5, 800 ribu, 700 ribu bisa buat kebutuhan lain, atau mungkin bisa beli HP kedua ya. Kalau kita belinya di tanggal cantik seperti 1122, mungkin yang harga 1,1 juta itu kayak Itel P70, Redmi Poco C75, itu bisa dikurangi voucher jadi 1 juta pas atau 999. Lumayan ya, selisih uang segitu bisa dapat HP kedua daripada memaksakan beli yang seri Redmi, hanya ngejar perbedaan nggak banyak ya, hanya satu kamera saja. Oke, ini warna hijau ya, seperti ini teman-teman. Kameranya ya sama seperti modelan kompor ya ini ya, namun ini kompornya agak estetik ya, karena ada buletan, bawahnya juga kaca, lapisnya bling-bling. Saya juga pernah punya 14T, kalau 14T itu ya kompor tapi kotak ya, ini lebih estetik ini. Oke, ini bagian framenya, bagian atas speaker, infrared, mikrofon ada 2 ya ini. Mikrofonnya ada 3 ya, berarti rekamannya bagus ya ini, kemungkinan SIM ejector, dual SIM ya ini ya, kurang tahu bisa hybrid atau tidak. Ini dual speaker, stereo, tombol power, volume. Oke, dan layarnya lengkung. Sekilas seperti ini teman-teman. Oke, cloningan dari Redmi Note 14 Pro ya, dengan harga lebih murah, hanya dikurangi sektor kamera saja. Oke, kita coba hidupkan. Oke teman-teman, begini tampilan pertama ketika smartphone-nya saya aktifkan. Jadi temanya langsung background warna hitam ya. Oke, langsung ketika saya sambungkan internet langsung ada pembaruan tersedia. Oke, kita coba cek mendapatkan pembaruan yang berukuran berapa. 5,6 GB ya, berarti ini kemungkinan langsung update ke Android 15 ya harusnya ya, soalnya ini masih di Android 14 ya, HyperOS versi pertama. Penyimpanannya sudah terpakai 27 GB ya, patch keamanan bulan November. Jadi ini tadi ukurannya 5,6 GB, harusnya sudah update HyperOS versi 2 dan include Android 15, dan patch keamanan harusnya Februari 2025. Karena di sini saya merekam menggunakan X6 5G ya, baru 2 hari yang lalu mendapatkan juga update sebesar 5,2, dan juga dari HyperOS 1 naik ke HyperOS 2, Android 14 ke Android 15, patch keamanan dari Desember langsung ke Februari. Ini harusnya sama. Oke, jadi seperti itu ya sekilas tampilannya. Belakangnya seperti ini. Coba kita pakaikan casingnya. Oke, jadi warna hijaunya hilang ya teman-teman, kurang estetik ya, lebih aman tapi kurang estetik. Jadi kalian mungkin bisa membeli casing yang lain yang transparan jika menginginkan warnanya kelihatan serta keamanannya meningkat.
Oke, itu saja. Oh iya, ini kacanya sudah Gorilla Glass Victus 2 ya. Ini kategori proteksi layar kelas flagship ya. Karena pertama dipakai di Galaxy S23, S24 kayaknya juga masih pakai ya. Jadi ini kita beli HP di harga 3,5, 3,2 ya kalau dapat harga promo kemarin, namun proteksinya sudah sekelas flagship. Jadi meskipun layar lengkung, kalian tidak perlu khawatir jika tertindih saat tidur maupun kena gesekan ringan, jatuh dalam ketinggian yang tidak begitu ya, kurang dari 500 cm lah, kurang dari setengah meter lah, kayaknya masih aman ya. Berkali-kali jatuh, berkali-kali kena benturan yang ringan, kayaknya aman karena proteksinya sekelas flagship. Oke, terima kasih sudah melihat videonya hingga selesai. Setelahnya saya akan membuat video yang lainnya ya, seperti gaming test, aksesorisnya berupa soft case, hard case, kualitas foto dan video serta USB OTG. Oke, semoga bermanfaat.